Halo guys, balik lagi sama Mimin. Pastinya Mimin akan melanjutkan Sword Star versi novelnya ya. Nah, disclaimer dulu nih, bahwa kemungkinan akan ada perbedaan dari Donghuanya, tapi alur utama hampir sama ya. Jadi kita lanjutkan part 134-nya tanpa ragu-ragu. Tatapan Lo Feng segera mendarat di Jeneli, pemuda berpakaian emas dan berwajah dingin. Jeneli juga sedang memperhatikan Lo Feng saat ini. Mata Lo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Sial, bagaimana aku bisa secara acak bertemu dengan peserta yang kuat seperti dia? Jeneli menggertakkan giginya dan berpikir ketika dia dipenuhi dengan kebencian. Namun, sebagai salah satu elit keluarga kerajaan alam semesta Ganwu, ia sangat tahu tentang perbedaan antara seorang pejuang yang telah melewati gerbang hukum asal dibandingkan dengan yang tidak. Karena itu, ia mengepalkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri. Bajingan berambut hitam itu ingin menghabisiku. Jeneli berkomunikasi, bantu aku. Paskin mengambil satu langkah dan bergegas di depan Jeneli. Lo Feng menatap dengan dingin pada lawannya dan meraung, jangan menghalangi. Namun Paskin tidak marah atau takut, seolah siap untuk mengatakan sesuatu. Lo Feng melancarkan serangan cahaya pelangi, namun dia terkejut karena serangannya dapat ditangkis. Lo Feng bergumam, data tentang Paskin mengatakan dia belum melewati gerbang hukum asal. Melihat sekarang, itu tampaknya benar. Namun dengan domain level 9, dia sebenarnya bisa menghasilkan kekuatan yang begitu kuat. Faktor-faktor yang menentukan pemenang dalam pertempuran bukan hanya karena energi genetik, batasan dan hukum asal, tetapi juga tekad, kondisi mental, pengalaman, dan lain-lain. Namun masih ada perbedaan besar antara orang yang telah melewati gerbang hukum asal dan yang belum. Lo Feng mengancam Paskin bahwa jika dia akan tereliminasi jika terus melawan dirinya. Paskin mengepalkan tinjunya dan menatap Lo Feng, lalu menuju ke arah kelompok jenius yang jauh. Bersembunyi di belakangnya, Jeneli meraung mendesak melihat Paskin pergi. Lo Feng memandangi Jeneli. Dengan hanya satu gerakan, Lo Feng bisa mengatakan bahwa Paskin sudah terluka karena satu serangan sebelumnya. Jika dia terus berjuang, Paskin pasti akan mati tanpa ragu. Lo Feng tidak ingin membuang waktu lagi pada Paskin. Paskin juga tidak ingin membiarkan dirinya mati karena Jeneli. Karena itu, ia memilih untuk tidak bertarung. Jeneli menggunakan domain miliknya. Tatapan Lo Feng menjadi semakin dingin. Dibandingkan dengan beberapa orang yang telah melewati gerbang hukum asal, Lo Feng bahkan lebih kuat. Itu karena hukum yang dia pahami bisa sepenuhnya dilepaskan melalui persenjataan Nansen. Pelangi emas melesat seperti seberkas cahaya keemasan dan menyerang Jeneli dalam sekejap. Jeneli menyilangkan pedangnya dan mendorongnya ke depan. Setelah satu bentrokan, seluruh tubuh dan tenggorokannya bergetar karena syok saat dia mengeluarkan darah segar. Jeneli berpikir keras untuk mencari solusi. Dia hanya bisa menggunakan kedua bilahnya untuk memblokir serangan Lo Feng yang kedua. Namun, kali ini lengannya sudah melemah dan dia sudah terluka dari pukulan pertama. Kedua bilah itu langsung terlempar, sementara pelangi emas sedikit melengkung dan menembus Jeneli yang pucat. Kepalanya meledak. Jeneli sepenuhnya dieliminasi dari turnamen. Adegan ini menyebabkan Paskin gemetar karena Jeneli dikalahkan dalam 2 kali serangan. Dalam hal kekuatan, orang-orang dengan hukum asal emas adalah yang paling mendominasi. Seluruh pertempuran hanya berlangsung sekitar 5 menit dan jumlah yang selamat telah berkurang menjadi 10. Pertempuran telah berakhir. Jenius yang masih hidup semua memandang Lo Feng dengan ketakutan tersembunyi. Namun banyak dari mereka bahkan tidak tahu nama Lo Feng. Karena selama perkenalan, mereka semua berada di ruang persiapan dan tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat gambar Lo Feng. Jika seseorang mengatakan bahwa yang paling tak kenal takut dalam kelompok Hong adalah Civic Rongjun, maka orang yang paling berani dari kelompok ini tidak diragukan lagi adalah Lo Feng. Lebih dari 1 juta penonton meraung dengan banyak semangat karena Lo Feng. Di Istana Kekaisaran Gunung Naga Hitam juga telah meletus sorak-sorai. Seluruh galaksi, lebih dari 8.000 galaksi, banyak orang menonton siaran. Semuanya meletus. Dalam 100.000 hingga 1 juta tahun terakhir, memang ada beberapa kali kerajaan Gunung Naga Hitam yang masuk ke dalam 10.000 teratas. Namun, setelah berhasil masuk ke dalam 10.000 teratas, sebagian besar didasarkan pada keberuntungan. Lo Feng pasti akan dapat mewakili negara alam semesta Ganwu
dan bersaing dengan para jenius lainnya dari negara-negara alam semesta lainnya. Lo Feng berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam kami, kata seorang penonton. Di Pulau Gunung Naga Hitam, di dalam istana mewah, pria tua berambut perak berseru, "Masa depan Lo Feng ini sangat sulit diprediksi." Benar, paman kerajaan juga mengangguk. Apakah tidak ada cara bagi kita untuk membawanya ke tanah suci? Duduk di tengah, kaisar bertanya dengan lembut. Dua penguasa sektor yang duduk di sampingnya menggelengkan kepala. Asuka menjelaskan, "Yang mulia, melangkah melalui pintu gerbang hukum asal pada ranah bintang. Jenius mutlak semacam ini bukan untuk tanah suci Gunung Naga Hitam kita. Jadi guys, pihak Gunung Naga Hitam ingin Lo Feng diambil ke pihak mereka. Namun mereka juga sadar bahwa pihak yang lebih berkuasa pasti akan merekrut Lo Feng. Alhasil, mereka hanya ingin berhubungan baik dengan Lo Feng ke depannya. Di seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam saat ini, hanya ada dua Undying atau kita sebut abadi. Salah satunya adalah pemimpin Dewa Tanah Suci Gunung Naga Hitam, dan yang lainnya adalah pemimpin negara Dewa Es Leviathan. Karena Gunung Naga Hitam tidak berani dengan mudah menyinggung perasaan seorang Undying. Di negara dewa yang luas, di dalam barisan pegunungan gunung berapi, di puncak gunung tinggi yang mencapai awan, sebuah istana kuno dibangun di sana. Di dalam istana, di atas tahta, duduk seorang pria bermata merah. Api hitam membara di sekelilingnya. Di bawahnya, di kanan dan kiri ada 4 singgasana. Saat ini, ada 3 orang yang duduk di bawahnya. Mereka semua mengeluarkan gelombang energi yang mengguncang bumi dan langit, seolah-olah hanya dengan mengangkat tangan mereka dapat membelah bumi dan langit. Pemimpin dewa, peserta yang bernama Lo Feng ini memiliki pemahaman tentang hukum asal meskipun dia hanya di tingkat bintang. Dia paling cocok untuk menjadi muridku, kata seorang prajurit yang mengenakan baju besi emas. Dia juga memahami hukum asal emas. Dibandingkan dengan Lo Feng, kekuatan hukum asal emasnya 1 triliun kali lebih kuat. Edian kalau ini mah ya. Pria bermata merah gelap berkata dengan suara serak, "Aku tahu bahwa saat ini kamu sedang putus asa mencari seorang murid. Namun, kita tidak bisa bertarung dengan negara semesta Ganwu." Dua lainnya menatap pria lapis baja emas. "Rentang hidupku sudah mencapai akhir." Pria lapis baja emas berkata dengan tenang, "Aku hanya ingin mencari seorang untuk meneruskan warisan sebelum aku mati. Aku berharap dapat melihat teknik yang telah aku buat selama ratusan juta tahun. Hanya dengan begitu, aku bisa mati dengan tenang. Ini adalah harapan terbesarku saat ini. Wote saudaraku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukan murid yang luar biasa." Pria bermata merah menekankan, "Adapun Lo Feng, dia pasti akan memilih negara alam semesta Ganwu. Mungkin bahkan perusahaan semesta virtual yang lebih kuat tertarik padanya." Puncak kejeniusan juga mengharuskan mereka untuk membuat pilihan terbaik dan memiliki lingkungan terbaik untuk belajar. Dalam hal kekuatan atau lingkungan, kita memang tidak bisa dibandingkan dengan negara alam semesta Ganwu. Pria lapis baja emas itu tidak mengeluarkan suara. Jika tidak mungkin, maka dia hanya bisa menyerahkan tekniknya kepada teman dan saudara laki-lakinya yang memungkinkan mereka untuk mengajarkannya pada murid mereka. Pria berbaju emas pergi dari istana. Di dalam istana, ketiganya saling bertukar pandang. "Kunsalo bajingan itu, kita pasti akan menemukan dan membuatnya membayar. Kematian Wote adalah karena dia benar-benar berani menjual peta daerah rahasia palsu kepada kita." Bisikan marah pria bermata merah itu berubah menjadi raungan. "Kunsalo adalah salah satu subjek pemimpin negara semesta Ganwu. Akan sulit bagi kita untuk menemukan peluang. Bahkan jika aku harus menunggu lebih dari 100 juta tahun, 1 miliar tahun atau bahkan 10 miliar tahun, selama ada kesempatan, aku Meng Huo pasti akan menghabisnya secara pribadi." Di Gunung Naga Hitam, Xushin berdiri dan menuangkan teh untuk Lo Feng sambil tersenyum. Ini agak aneh. Setelah eliminasi terakhir kali, banyak organisasi mengirim orang pada para peserta. Namun sampai sekarang, tidak ada yang datang sama sekali mencarimu. Lo Feng mengangguk. Mendadak, suara riang yang jelas terdengar. Xushin berbalik untuk melihat berbicara dengan lembut. "Ini orang-orang dari organisasi Gunung Tiga Kapak. Jadi guys, yang datang itu Mingyu, atasannya Jenderal Jiang Tianchen. Lalu atasannya lagi, salah satu pendiri Gunung Tiga Kapak yaitu penguasa Luo. Tujuan mereka datang karena penguasa Luo ingin menjadi guru Hong."
Penguasa Luo memberitahu Hong bahwa dia akan mengajarinya hukum asal cahaya dan memberitahu Hong bahwa rentang hidupnya hanya tersisa 20.000 tahun. Hong terkejut, masa hidup penguasa sektor sangat panjang, hingga 10 juta tahun. Namun di hadapannya, kepala jenderal legendaris ini akan mencapai akhir hidupnya. Penguasa Luo berkata, "Kamu memiliki domain saat di tingkat penjelajah bintang, aku juga sama." Penguasa Luo juga menjelaskan bahwa kedua teman seperjuangannya telah menjadi Undying atau abadi. Dalam medan bintang Gunung Naga Hitam ada 2 Undying, yaitu pemimpin negara Dewa Ais dan pemimpin Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Penguasa Luo bertanya, "Ada berapa bintang di negara semesta Ganwu?" "Lebih dari 13.000, kata Hong. "Jika setiap bidang bintang memiliki 2 Undying, dengan semuanya ditambahkan itu akan mengejutkan." Penguasa Luo tertawa. Jumlah Undying di bawah pemimpin negara Ganwu melebihi 10.000, dan masih banyak lagi yang menjadi milik perusahaan semesta virtual, Universe First Bank, Universe Galaxy, Universe Mercenary Alliance, dan Youth Age. Hong menahan napas. "Jangan kaget, mengapa kamu tidak melihat seberapa luas sebuah negara jagat raya?" Orang tua itu berseru. "Ini mungkin terlihat seperti banyak, tetapi itu adalah hasil dari kerja bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal probabilitas, bagi penguasa sektor untuk menerobos ke Undying, probabilitasnya terlalu rendah. Masa hidup seorang penguasa sektor hampir tidak melebihi 10 juta tahun. Jumlah penguasa sektor di negara semesta Ganwu melebihi 1 juta, dengan masa hidup mereka berakhir setiap 10 juta tahun. Meskipun tak terhitung tahun telah berlalu, hanya ada 10.000 Undying. Cahaya dan waktu, 2 hukum utama asal ini. Aku bisa mengajarimu dan mencoba yang terbaik untuk membantumu." Pria tua itu memandang Hong. "Aku berani mengatakan bahwa di antara jutaan penguasa sektor di negara semesta Ganwu, meskipun aku tidak bisa mengatakan aku nomor 1, tetapi aku pasti bisa mengatakan tanpa keraguan bahwa aku berada di posisi 3, bahkan melawan seorang Undying. Aku memiliki jaminan untuk melarikan diri hidup-hidup." Hong menatap kaget pada lelaki tua itu. "Jika kamu bersedia menerimaku sebagai guru, maka kamu harus siap untuk berkeliaran di alam semesta tanpa akhir. Pada saat yang sama, aku tidak akan menyerah pada latihanku. Dalam 20.000 tahun terakhir, aku masih akan mengambil risiko dan berjuang untuk terobosan untuk menjadi Undying, meskipun akhir masa hidupku tepat di depanku. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan jawaban segera. Pikirkan baik-baik keputusanmu. Aku akan memberimu 10 hari untuk merenungkannya." Lo Feng dan Dewa Guntur menyaksikan pria tua itu. Jiang Tianchen dan Ming Yu pergi. Hong menjelaskan pada kedua saudaranya, jika dia menganggapnya sebagai guru, dia harus mengikutinya dan berkeliaran, meninggalkan bumi, meninggalkan bintang Gunung Naga Hitam, dan berkeliaran di alam semesta selama 20.000 tahun. Bagi Hong, yang bahkan belum berumur 100 tahun, ini memang angka yang luar biasa. Babata mengangkat tangan mungilnya dan menunjuk Hong. "Dasar bodoh, dia itu Luo, pendiri Gunung Tiga Kapak, orang yang memiliki julukan penguasa sektor waktu." Lo Feng dan Dewa Guntur terkejut dengan nama itu. "Aku akan memikirkannya dengan baik." Hong terdiam. Setelah waktu 5 hari, 1000 kelompok telah menyelesaikan semua pertempuran mereka. Dengan 90.000 tersingkir dan hanya 10.000 yang tersisa. 10.000 ini memiliki kesempatan untuk masuk daftar nama dengan hanya 900 slot. Setelah memasuki daftar nama, seseorang dapat mewakili negara alam semesta Ganwu dan bersaing dengan puncak kejeniusan dari negara-negara alam semesta lainnya. "Lo Feng," suara yang akrab terdengar. Lo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah lelaki tua dengan kepala putih, penguasa sektor Bude Asuka. Lelaki tua berambut perak ini berdiri di samping lelaki pucat dan tanpa ekspresi dengan mata ungu. Di dahinya, pria ini memiliki satu mata vertikal lagi. Asuka memperkenalkan, dia merupakan Undying yang luar biasa dari negara semesta Ganwu, pemimpin Dewa Kunsalo. Lo Feng menatap pria bermata ungu tanpa ekspresi di depannya yang auranya sangat kuat, dan dia merasa sangat terkejut dengan aura ini. Seseorang yang bisa membagi tanah dan langit. Dia benar-benar datang mengunjungi Lo Feng. Lo Feng membungkuk hormat. Kunsalo sedikit mengangguk. Meskipun Kunsalo ini seorang pria, dia memberi Lo Feng perasaan yang sangat aneh.
hampir seperti aura wanita yang sangat lembut. Lo Feng, alasan kedatanganku di sini adalah untuk memberi perintah dari pemimpin. Lo Feng terkejut karena dari pemimpin negara Ganwu. Selesai pertempuran jenius ini, negara alam semesta Ganwu kita akhirnya akan mengirimkan 1000 teratas terkuat untuk bersaing dalam pertarungan puncak dengan negara-negara alam semesta lainnya. Seluruh alam semesta ada 1008, total ada 1 juta jenius lebih. Kita ibaratkan turnamen yang lebih besar gitu aja ya guys ya, biar kalian gak mumet lah ya otaknya. Oke, kita lanjut. Kemudian perusahaan virtual alam semesta akan menyerap 1000 teratas di antara para pemenang. Lo Feng mengangguk. 1000 alam semesta teratas itu sangat sulit dicapai. Bahkan Babata mengatakan bahwa Lo Feng tidak punya harapan sama sekali. Sebagai salah satu leviatan puncak dari alam semesta manusia, perusahaan virtual alam semesta yang memelihara jenius, mereka memiliki kondisi terbaik dan fasilitas keseluruhan seperti alam semesta primal, banyak area rahasia, berbagai jenis harta, guru terbaik, dan sebagainya. Jika kamu bisa masuk ke dalam 1000 teratas seluruh alam semesta dan memasuki perusahaan virtual, menjadi salah satu anggota inti internal mereka, itu akan menjadi hal yang baik. Tidak hanya itu, akan bermanfaat bagimu. Negara semesta Ganwu kami juga akan menerima hadiah besar. Namun, jika kamu gagal, kamu bisa memasuki negara semesta Ganwu. Tak lama kemudian, keduanya pergi. Lo Feng diam-diam duduk di dalam rumahnya sendiri. Dia merenungkan. Salah satu kesempatannya adalah memasuki inti negara alam semesta Ganwu. Yang lain adalah memasuki inti dari perusahaan virtual alam semesta. Di pundak Lo Feng, Babata menguap dan bergumam. Jangan pikirkan itu. Perusahaan virtual alam semesta, kekayaan dan sumber dayanya akan mengejutkanmu. Untuk dilatih oleh mereka dengan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya, seseorang harus berada pada tingkat elit di seluruh alam semesta. Karena bakat alami untuk mereka itu sangat mutlak. Babata juga menjelaskan seandainya guru Lo Feng mendapatkan dukungan sumber daya, mungkin guru atau tuan Babata tidak akan mati oleh musuh. Duduk di kursi, Lo Feng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Sebuah pikiran terlintas di benaknya bahwa keterampilan, kontrol senjata roh, pengalaman pertempuran, penguat, dan kondisi mental, semua ini mungkin tidak buruk. Namun dibandingkan dengan semua jenis di seluruh alam semesta, posisinya tidak di atas. Lo Feng berniat meningkatkan kekuatan. Dia harus masuk ke inti perusahaan virtual alam semesta. Perang arena berlangsung selama 5 hari. Ketika berakhir, 10.000 peserta yang berhasil memiliki 1 hari istirahat. Dan dalam 1 hari itu, pihak penyelenggara perusahaan virtual juga memberikan informasi tentang pertempuran yang akan datang dan memberitahu setiap peserta. Di pertandingan pertama, Lo Feng melawan Sai Walo. Di antara 10.000 peserta ini, ada total 521 yang telah melewati gerbang hukum asal seperti Lo Feng. Hong menekankan ketika dia melihat Lo Feng. Pertempuran pertama hingga ketiga, kamu seharusnya tidak mengalami masalah. Saat ini, satu-satunya lawanmu adalah pertandingan keempat di mana kamu mungkin akan bertemu dengan Sevik Rongjun. Aku telah melihat kekuatannya secara pribadi. Dia sangat menakutkan, jauh lebih kuat daripada Paskin. Dewa Guntur berkata, aku sudah bertukaran pukulan dengan dia. Dia menyelesaikanku dalam satu gerakan. Dia sangat kuat, terutama potongan dari bilahnya rasanya sangat berat. Aku tahu. Lo Feng mengangguk. Jika dia ingin mendapatkan slot di daftar nama itu lebih awal, dia harus mengalahkan Sevik Rongjun. Dan dari pertempuran perang arena Savage itu, dia telah menyaksikan sebagai penonton. Dia benar-benar menakutkan. Jadi guys, menurut analisa 3 bersaudara ini, perusahaan virtual alam semesta sengaja membuat setiap peserta yang telah melewati gerbang hukum asal seperti Lo Feng akan bertemu satu sama lain di pertandingan keempat. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada 2 pemuda berdiri di arena. Satu dengan batang panjang emas gelap yaitu Lo Feng. Yang lainnya berdiri di atas papan besar, tersenyum dan dengan aura lembut. Dia adalah Sai Walo. Sai Walo membungkuk hormat, menunjukkan sikapnya. Lo Feng hanya berdiri di sana, benar-benar tenggelam dalam kondisi mentalnya, seperti gunung berapi, tanpa reaksi sama sekali. Dia tidak tahu mengapa, meskipun Sai Walo di depannya tampak sangat sopan, itu membuatnya merasa tidak nyaman. Komentator menjelaskan, ini akan sangat mirip dengan pertempuran arena. Saat pertempuran berlangsung, ruang akan terus menyusut.
itu hanya akan membutuhkan 5 menit sebelum seluruh ruangan akan menyusut menjadi 1 meter. Karenanya pertarungan paling lama 5 menit. Terima kasih. Saiwalu tersenyum dan menatap komentator. Lo Feng hanya membuat suara biasa untuk menjawab. Saiwalu dengan cepat terbang ke arah kejauhan secepat kilat. Lo Feng mengerutkan alisnya. Pesawat ulang-alik melonjak segera menjadi seberkas keemasan. Jelas lebih cepat dari Saiwalu. Ukuran asli arena adalah 30 km. Seiring waktu berlalu semakin menyusut. Dengan kecepatan Lo Feng dan Saiwalu, dalam sekejap mereka sudah berada di tepi ruang. Saiwalu bisa merasakan jarak mereka semakin dekat. Dia tiba-tiba berbalik. Secara bersamaan, Lo Feng yang bergegas menurunkan kecepatannya. Mata Saiwalu memiliki sinar kegilaan. Di bawah kakinya mengeluarkan cahaya perak. Ini adalah 9 panah perak melesat menuju Lo Feng. Lo Feng mendengus dingin. Musuh berpikir dia tidak memiliki metode untuk mempertahankan diri. Pesawat ulang-alik melonjak di bawahnya. Dengan cepat membentuk 16 perisai aneh di sekitarnya. Ini bentuk kedua pesawat ulang-alik, bentuk pertahanan deretan pedang. Suara bentrokan bisa terdengar. Kekuatan 9 panah perak tidak kuat. Itu bahkan tidak bisa menggerakkan pertahanan Lo Feng. Saiwalu tahu bahwa jika dia tidak mengambil risiko, dia tidak bisa menghabisi Lo Feng. Oleh karena itu, ia bertaruh pada Lo Feng tidak memiliki bentuk pertahanan dengan senjata rohnya. Dia mempertaruhkan semuanya pada kesempatan serangan yang satu ini. Tetapi sayang sekali, Lo Feng memiliki senjata roh defensif. Itu adalah pesawat ulang-alik. Ekspresi Saiwalu berubah. Batang emas panjang menjadi pelangi emas dan menembus dahinya. Pertempuran pertama, Lo Feng menang. Di pertempuran kedua, Lo Feng menang dengan mudah. Pertempuran ketiga, kekuatan lawan ketiga sangat kuat sebanding dengan Paskin. Terutama kekuatan kapak besar yang digunakannya mengejutkan. Namun, pertempuran ketiga Lo Feng tetap menang lagi. Di pintu masuk rumah Lo Feng duduk berhadapan-hadapan dengan lelaki tua berambut perak, yaitu Buddha Asuka. Kamu telah mencapai 3 kemenangan dalam 3 pertempuran. Saat ini, seluruh pulau Gunung Naga Hitam dipenuhi dengan diskusi tentangmu. Pria tua berambut perak itu tertawa. Di dalam jaringan alam semesta virtual ini, banyak program hiburan dan siaran berita semua mengawasimu. Lo Feng tertawa. Tuan Buddha Asuka, aku cukup yakin kamu datang ke sini bukan hanya untuk memberitahuku tentang ini. Aku membawa kabar dari Yang Mulia. Di pertandingan keempat besok, selama kamu menang, kamu akan menerima slot. Yang Mulia berharap kamu akan mempersiapkan diri dengan baik dan tidak menjadi ceroboh. Lagi pula lawanmu sangat kuat. Aku tahu. Lo Feng mengangguk, bayangan lawannya muncul di benaknya. Di negara semesta Ganwu, di dalam sebuah bintang yang luas, seorang lelaki berambut acak-acakan 3 meter, membawa 2 bilah pendek duduk bersila di tanah. Dia melihat foto yang tergantung di dinding. Pemuda ini diam-diam melihat foto itu dan bergumam, "Meskipun kamu bukan ayah kandungku, namun aku bersumpah, aku pasti akan menghabisi bajingan itu. Aku akan membahaskan dendammu meskipun musuh adalah seorang Undying." Oke guys, sampai sini dulu ceritanya Lo Feng ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, intinya untuk sementara Mimin bakal membawakan NTZZ dulu sama Sword Star ya. Mungkin ada rencana membawakan Regenerate Immortal atau Wang Lin juga ya. Tapi nanti dulu, banyak jadwal juga kita. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan.